Jadi Aca, kenapa harus fear God? Oh, karena tidak fear God. Nah, itu dia. Jadi ketika kalian bisa lihat di Wahyu 14 ayat 6, ketika malaikat pertama bilang ada pekabaran fear God. Jadi itu harus membuka pikiran kita bahwa orang yang dikasih pekabaran fear God tidak apa? Tidak fear God. Bagaimana yang lain? Iya, Kak. Itu dia. Karena orang-orang tidak fear God. Gimana? Bisa? Bisa, Kak. Oke, mantap. Oke, lanjut nomor 2. Ayatnya di mana tentang judgment? Ayo. Revelation. Oke, yang mana? Apa lagi? Sama yang kutipannya Ellen itu. Ya, entar. Kan? Di mana ayatnya? Matius 7. Bukan? Revelation Itu. 14 ayat 7. Apa? Revelation 14 ayat 14 7. ayat 7? Iya. Bukan? Apa? John 14. Kan? Bukan? Di Petrus. Ayo, di Petrus berapa? Hah? 2 Petrus. 1 Petrus berapa? 1 Petrus. Waduh, gimana ya? Hilang. Gak apa-apa, latihan. Aku. Apa, Manda? Aku. 1 Petrus 4 ayat 17. Betul. Apakah yang judgment apa? Justru yang kita orang Advent. Judgment begin the house of God. Nah, jadi first-nya siapa? House of God, kan? Ya. Oke. Jadi, ayat mana yang ada kata first juga? Ayo. Roma 1 ayat 16. Semua setuju sama Evelyn? Setuju. First to the siapa? First John 3. You first. First to the Jew, betul? Artinya, kedua-duanya sama-sama pertama, kan? Iya. Iya. Tetapi yang mana duluan? Roma 1:16 dulu atau 1 Petrus 4:17 dulu? 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 17. Berarti orang dihakimi dulu baru dikasih gospel ya? Enggak, Itu dia. Jadi orang harus dikasih gospel dulu. Baru Dihakimi. judgment. Gimana? Makanya, apakah pekabaran malaikat pertama? Namanya apa? Malaikat pertama bawa apa? Everlasting gospel. Bawa everlasting gospel. Betul nggak, Jeko? Ya. Malaikat pertama bawa apa, Jeko? Everlasting gospel. Itu dia. Jadi, pekabaran malaikat pertama dikasih dulu, baru apa? Baru judgment. Judgment. Jadi yang terjadi sebelum judgment harus dikasih apa dulu, Junya? Gospel. Itu dia. Bagaimana? Bisa? Nomor 2 bisa semua? Bisa, Kak. Oke, mantap. Bagaimana yang lain? KD, Cika, Delano bisa? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Worship God. Ada hubungan dengan apa? Hari Sabat. Hari Sabat Tuhan. Gimana? Apakah worship itu penyembahan kan? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu harus hari apa? Minggu atau hari Sabat? Hari Sabat. Ingat nggak yang waktu itu diterangin sama Evelyn?
bahwa worship itu ada hubungan dengan apa? Hari? Sabar. Sabat. Oke. Sekarang kita mau tanya, bagaimana buktikan 1467 itu malaikat pertama? Kita mau tanya sama Iren. Karena kalau misalnya yang ayat 1 sampai 5 itu kan bukan tentang kayak perkabaran 3 malaikat, baru masuk ayat ke-6-nya itu baru tentang perkabaran 3 malaikatnya kan. Nah kan nggak mungkin kalau misalnya ayat ke-6 itu tiba-tiba malaikat ketiga, pasti harus mulai ke malaikat Jadi di ayat 1 sampai 5 kamu nggak menemukan apa? tentang perkabaran malaikat. Enjoy. Nggak menemukan apa? Enjoy. Nggak menemukan malaikat kan? Bagaimana yang lain? Apakah dari ayat 1 sampai 5 ketemu malaikat nggak? Tidak. Nah, dari 1 ayat sampai 5 tidak ada apa? Tidak ada malaikat. Ya. Jadi di ayat berapa yang baru ada angel? 6. Malaikat. Jadi ayat 6 nih malaikat keberapa? Satu mungkin langsung Malaikat pertama. Itu dia. Bagaimana, bisa semuanya? Ya. Bisa. Mantap. Oke, bentar ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Kita mau lanjut. Oke. Kita mau lanjut kutipan ya. Sekarang kita buka kemarinnya. 19 Agustus 821. Adakah yang mau tanya dari nomor 1 sampai 4 sudah ngerti semua? Sudah. Ya? Mantap nggak dapat homework gitu? Mantap, Kak. Iya. Mantap, Kak. Lebih asa Tapi yang otak ya? Artinya Mama mantap bingungnya. Nggak apa-apa. Ya. Awal orang menjadi tahu itu karena dia pertama bingung, betul? Tapi dari kebingungan itulah kita cari solusi untuk tidak bingung, betul, Cici Linda? Ya. Itu dia. Oke, kita buka ayat pertama kita untuk baca kutipan yang kita janjikan, oke? Siap ini, Katie? Oke, mantap. Oke. Sorry, salah. Oke. Coba kita baca Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Ayatnya di mana? Amos 3:7. Mantap. Oke, kita minta kesediaannya. Ronald, boleh baca Amos 3 ayat 7, Ronald? Boleh, Kak. Thank you, Ronald. Surely the Lord God will do nothing, but he reveals his secret unto his servant the prophet. Oke, thank you. Thank you. Bahasa Indonesianya, silakan dibuka, dan ini terjemahannya dari King James-nya ya. Sesungguhnya, Tuhan tidak akan lakukan apapun, tetapi dia mengungkapkan dia punya rahasia kepada hamba-hambanya, yaitu nabi-nabi. Apakah sudah mengerti bahasa Indonesianya semuanya? Sebelum ada pertanyaan dari Kak Geidi? Sudah. Ngerti ya? Oke. Ya. Berarti Tuhan Jangan jelaskan, baca aja, oke? Jangan berarti, oke? Kakak mau tanya, siapa tahu nanti penjelasannya Iren akan menjawab pertanyaan Kak Geidi. Gimana, Iren? Boleh? Oke. Oke, mantap. Oke, mari pertanyaan pertama.
Oke, kita mau tanya sama Delano, apa yang Tuhan lakukan duluan berdasarkan Amos 3 ayat 7? Tolong dicatat ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Delano, apa yang Tuhan lakukan duluan sesuai Amos 3 ayat 7, Delano? Kalau misalnya masih pikir, itu bisa menjadi jawaban ya, supaya Kak Gedi boleh tanya yang lain. Delano masih pikir? Halo Delano. Putus apa? Kayaknya putus ya. Oke, kalau gitu kita mau tanya sama Katie. Katie, yang Tuhan lakukan duluan apa, Katie? Kak, maaf baru buka ayatnya. Oke, habis ini ke Katie ya. Tolong baca dulu ya. Iya, Kak. Oke, Cika. Iya, Kak. Ya, apa yang Tuhan lakukan duluan di Amos 3 ayat 7? Apa, Cika? Halo. Oke, Ian. Apa yang Tuhan lakukan? Tadi saya dipanggil ya? Iya, barusan dipanggil. Apa yang Tuhan lakukan duluan berdasarkan Amos 3 ayat 7? Yang Tuhan lakukan ya? Yang lain tolong sudah ada Berdasarkan- jawaban ya. Ya, berdasarkan Amos 3:7 ya? Ya. Kalau saya sih, yaitu yang Tuhan lakukan pertama itu adalah Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, itu kamu lagi baca lagi. Jadi apa yang Tuhan lakukan duluan? Menyatakan rahasianya kepada hamba. Oke, thank you Ian. Siapa yang tidak setuju dengan jawaban Ian? Maribel setuju? Saya. Oke. Tidak. Oke. Kita mau dengar jawabannya Iren sama Evelyn apa? Itu kan tulisannya surely the Lord God will do nothing. Kalau menurut saya ya, itu apa yang Tuhan lakukan duluan itu tidak ada. Oke, terima Kalau kasih. menurut saya. Tuhan nggak Kalau- ngelakuin apa-apa. Do nothing. Di bahasa Indonesia nggak ada. Makanya ini kakak pakai bahasa Inggris ya. Dan langsung terjemahkan dari King James-nya, boleh? Oh gitu. Boleh, Oke. Kak. Oke. Pakai yang di sini ya. Oke. Maribel kenapa nggak setuju? Yang lain berarti setuju sama Ian. Aku nggak, Kak. Oke. Nes kenapa nggak setuju? Karena menurut Amos 3:7 itu God will do nothing. Dia nggak melakukan apa-apa. Oke, mantap. Thank you. Yang lain gimana? Tidak setuju. Kenapa? Tidak setuju. Karena yang di itu Amos 3:7 itu surely the Lord God will do nothing. Oke, Tuhan tidak. dapat. Thank you, Mbak Ica. Sally, setuju apa enggak? Saya nggak setuju, Ci. Apa? Sally. Kalau Sally karena dibilang surely, artinya benar-benar Tuhan nggak lakukan apapun. Oke, terima kasih. Gitu. Mari kita lihat. Oke. Oke.
ada kalimat saya tidak ke pasar sekarang. Tapi saya masak dulu. Artinya, saya ngapain dulu? Saya tidak. Saya Masak. Artinya, saya pertama masak dulu. Betul nggak? Iya. Betul, Kak. Lihat mana? Baru ke pasar. Pasar. Oke. Boleh begitu? Boleh, Kak. Tuhan tidak akan lakukan apa-apa apapun, tapi menyatakan rahasianya. Oke. Artinya, yang Tuhan lakukan dulu apa? Menyatakan Rahasianya. Artinya Tuhan nggak mungkin bikin apa-apa kalau nggak apa? Menyatakan rahasia dulu, baru apa? Melakukannya. Baru melakukan apa-apa. Bagaimana? Bisa? Ian mantap, itu yang duluan. Dan Manda. Gimana? Bisa? Bisa, Kak. Iya, Kak. Sudah mengerti ini? Bisa, Kak. Iya. Oke. Oke, ada yang mau tanya di sini? Apakah sudah mengerti semua? Sudah. Kak, nggak ada. Nggak ada ya? Bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Jadi, apa kata lain rahasia? Kita mau tanya sama Sally. Apa kata lain rahasia, Sally? masih mikir, Ceh. Oke, terima kasih. Ronald. Masih belum, Kak. Oke, terima kasih. Jobs. Halo, Kak, maaf, Job lagi ke toilet. Oh, oke. Kalau gitu, Nes, apa kata lain rahasia? Belum tahu, Kak. Oke. Siapa yang sudah tahu kalau gitu mau coba? Saya mau coba. Oke, Evelyn, apa rahasia? Misteri. Oke, thank you. Abigail. Apapun. Apapun yang lengkapin. Apapun. Siapa yang mau lengkapin Maribel punya juga boleh. Melakukan apapun. Rahasianya adalah yang Tuhan mau lakukan. Gimana? Maksudnya? Oke, kita bilang gini ya. Pak Gedi mau bilang gini ya. Aku nggak akan pergi kalau misalnya... Melakukan apapun. Oke, thank you. Ini contohnya ya. Kak Gedi nggak akan pergi kalau misalnya rahasia ini nggak aku bilang dulu ke kamu. Artinya rahasianya itu apa? Yang mau Kak Gedi lakukan. Atau Kak Gedi mau ngapain tadi? Melakukan. Tadi Kak Gedi mau ngapain?
Nah, mau pergi. Betul? Ya. Jadi gini, ayat ini bilang Tuhan nggak akan lakukan apapun, tetapi dia akan nyatakan dulu rahasia kepada hamba-hambanya, nabi-nabinya. Gimana? Jadi rahasianya yang dinyatakan adalah yang Tuhan mau lakukan, baru Tuhan apa? Lakukan sesuatu. Baru Tuhan lakukan apapun. Gimana? Apapun. Jadi yang menyatakan rahasianya apa? Yang Tuhan mau lakukan, ya kan? Bagaimana? Yang lain ngerti ini semuanya? Cika, KD bisa? Bisa, Kak. KD. Yang Tuhan mau lakukan diketahui sama siapa? Yang Tuhan mau lakukan diketahui sama siapa, KD? Hamba-hamba sama para nabi. Siapa yang setuju dengan KD? Saya. Gimana? Saya. Oke, siapa yang mau coba ulang yang KD bilang? Para nabi. Jawabannya adalah Tuhan menyatakan yang dia mau lakukan kepada hamba-hambanya, yaitu siapa? Para nabi. Para nabi. Nabi. Oke, bukan hamba-hambanya dan para nabi. Boleh? Ya. Udah nggak itu? Hamba-hambanya dan para nabi, hamba-hambanya yaitu para nabi. Beda atau sama? Beda, Kak. Beda. Unto his servants the prophet. Jadi yang dinyatakan rahasianya Tuhan siapa? Nabi. Hamba-hamba. Nabi. Boleh, boleh. Boleh. Oke, mantap. Mantap gak ini satu ayat ini? Bisa ngerti Amos 3 ayat 7 sekarang? Ya, bisa. Bisa. Wow, dahsyat ya. Bisa. Oke, lanjut lagi ayat berikutnya. Sudah siap ayat berikutnya? Ya. Siap. Oke, mantap. Bagaimana Ronald? Bisa ikuti pelajarannya Ronald? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord Ronald. Daniel 2 ayat 19. Tolong kita minta baca adalah Manda. Silakan Manda. Oke, Kak. Daniel 2 ayat 19. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Oke, kita mau tanya kepada Cici Linda. Cici Linda, kira-kira dia punya kata jembatan antara Amos 3 ayat 7 dan Daniel 2 ayat 19, kata apa? Secret. Bagaimana? Yang adakah yang tidak setuju dengan Cici Linda atau setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Oh, ada dua. Bukan, Kak. Ada dua. Revealed. Mantap. Ini Ada dia. dua. Ada dua. Sama The secret. secret sama apa? Revealed. Revealed. Bagaimana? Semuanya bisa ngerti dia kata jembatannya apa? Bisa, Kak. Wow, revealed. Ini penting belajar gaya William Miller ini namanya. Itu Dan William Miller? katanya beda gitu, tapi yang penting artinya sama gitu ya. Kayak itu kan revealed gitu ke apa? Iya. Oke. Artinya, siapa Daniel? Kita mau tanya kepada KD. Siapa Daniel KD? Siapa Daniel KD? Mana KD? Oh, ada. Waduh, Sally udah angkat tangan nih. Tadi Daniel diungkapkan apa sama
diungkapkan apa? Di reveal apa? Secret kan? Tadi rahasia diungkapkan kepada siapa, KD? Para nabi. Artinya Daniel kalau diungkapkan rahasia, Daniel adalah Nabi. nabi. Mantap, KD. Apakah seru gitu, KD? Kita tahu, oh Daniel nabi. Gimana, KD? Iya Kak, seru banget. Wow, gimana yang lain? Ian, gimana? Bisa lihat? Hani, bisa lihat Hani? Hani nggak putus-putus ya hari ini? Bisa, Hani, di sana signal lagi bagus, sayang? C, Sili mau tambahin C. Oh, oke. Kayaknya Hani masih putus-putus juga ya. Kita doakan terus lah. Oke, Sally, silakan. Apa tambahannya? Jawabannya, Daniel itu adalah hamba Tuhan, yaitu nabi. Mantap, itu komplit. Thank you, Sally. Oke, kita sekarang mau tanya pertanyaan berikutnya. Kalian catat kan pertanyaan-pertanyaan Kak Gedi? Kak Gedi sampai lupa nih nyatetnya, saking banyak pertanyaan. Ada. Ada apa? Ada. Oke. Sekarang kita mau tanya sama Ronald. Ronald, kata lain secret di Daniel 2 ayat 19 adalah apa? Ronald. Putus ya? Kak Gedi putus ya, Mice? Wow. Gini ada putus ya? Ya, udah ini. Internetnya mati tadi. Oke, lanjut lagi. Ronald. Ronald, artinya kata lain secret apa, Ronald? Ini Ronald ya? Ya, Ronald. Ronald putus kah? Rahasia, Kak. Rahasia. Terima kasih. Udah menjawab itu. Mantap. Ya. Oke, kita tanya Cika. Kata lain secret apa? Cika, Delano, silakan. Kalau misalnya belum tahu, bilang aja ya. Belum tahu, Kak. Bisa ulang. Kata lain secret atau rahasia apa, sayang? Oke, Evelyn, kata lain secret apa? Yang Tuhan mau lakukan. Thank you. Kita tanya sama Irene. Iren, apa kata lain rahasia secret? Yang akan Tuhan lakukan. Thank you. Nes. Nes, tunggu ya. Yang angkat tangan nanti kita panggil terakhir. Nes, apa kata lain rahasia, Nes? Yang Tuhan mau lakukan. Thank you. Oke, kita sekarang mau tanya sama Sally yang angkat tangan. Apa kata lain rahasia, Sally? Vision C. Coba lihat di sini. Lalu, rahasia diungkapkan kepada Daniel di vision malam hari. Jadi kata lain rahasia apa? Penglihatan. Vision. Artinya, Nabi diungkapkan apa? Penglihatan. Vision. Penglihatan atau vision. Dan vision itu yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau sampaikan. Yang Tuhan mau Nyatakan. vision Lakukan. adalah yang Tuhan mau lakukan. Gimana? Boleh? Boleh. Ya. Oke, that's good semuanya. Mantap. Siap ayat berikutnya atau ada yang bingung? Mantap, Sally. Aku masih bingung. Apa yang bingung, Sally? Aca? Itu yang kata-kata itu yang itu dia berhubungan dengan melakukan itu ya. Jadi ini kan Daniel kan berdoa sama Tuhan kan? Lalu tentang mimpi Nebukadnezar kan?
Nah, lalu rahasia tersebut diungkapkan kepada Daniel di penglihatan malam hari. Jadi penglihatan malam harinya itu apa yang diungkapkan, Aca? Yang diungkapkan Apa yang diungkapkan, Aca, kepada para nabi tadi apa? yang diungkapkan itu adalah penglihatan. Yang diungkapkan apa? Yang dinyatakan sama Tuhan kepada para nabi apa namanya? Apa yang Richard? Hah? Richard apa ini? Yang Richard. Richard? Mana Richard? Jadi dia bilang vision, Kak. Bukan. Apa yang dinyatakan sama nabi? Aja, nabi dinyatakan apa sama Tuhan? Yang mau melakukan. Aja, nabi dinyatakan apa sama Tuhan? Satu kata aja. Menyatakan Rahasia ya? Mantap. Artinya, kalau rahasia Tuhan ungkapkan sama Daniel waktu penglihatan malam hari, penglihatan malam harinya itu apa? Penglihatan malam hari itu adalah Contohnya gini aja, contohnya ya. ya. Oke. Aca, nanti malam-malam Mice mau ngomong rahasia sama Aca di telepon. Artinya yang Mice omongin sama Aca di telepon adalah Rahasia. Mantap. Sekarang Tuhan mengungkapkan kepada Daniel rahasia di penglihatan malam hari. Artinya penglihatan malam harinya yang dilihat Daniel isinya adalah apanya yang diungkapkan? Penglihatannya yang diungkapkan. Ulang. Misalnya Mice bilang sama Aca, nanti Mice mau bilang rahasia ya. Kapan Mice mau bilang rahasianya? Malam-malam ya, Aca lewat telepon. Artinya waktu Mice lagi telepon Aca, lagi ngomongin Tentang rahasia. Atau mengungkapkan rahasia. Lalu Daniel, Tuhan nyatakan rahasia, oke? Dan nyatakan rahasianya pakai penglihatan di malam hari, penglihatan di mimpi. Artinya, waktu Daniel dapat vision atau dapat mimpi atau dapat penglihatan, Tuhan menyatakan penglihatan ulang. Rahasianya, menyatakan rahasia. Mantap. Bagaimana Aca ngerti? Nggak ngerti. Itu dia. Jadi penglihatan malam hari atau vision kata lainnya apa? Rahasia. Mantap Aca. Gimana? Ya. Mantap. Ya. Ini topik judgment ya, Ronald? Oke. Oke, Kak. Oke, mantap Ronald. Bagaimana? Yang lain apakah sudah ngerti? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ayat berikutnya. Ini dulu ya. Oke, kita minta kesediaan dari Jeko mau hafal. Proverb 29 ayat 18. Silakan Jeko. Proverbs 29 verse 18. But he that keepeth the law, happy is he. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Wah, mantap. Thank you, Jeko. Itu ayat hafalannya kelas anak-anak itu. Ya kan, Jeko? Oke. Boleh kan, Jeko? Kelas kakak-kakak boleh pakai ayatnya Jeko?
Boleh. Oh, thank you, Jeko. Ini ayatnya Aca sama Jeko ini ya, di kelas anak-anak. Oke, jadi kita tulis Indonesianya. KD mau baca ya. Coba KD baca bahasa Indonesianya. Ketika tidak ada nubuatan atau penglihatan, umat-umat binasa. Oke, tadi kata lain vision apa? Atau penglihatan kata lainnya apa? KD. KD. Kata lain vision apa? Rahasia. Mantap, secret Indonesia Inggrisnya. Artinya ketika tidak ada apa, umat-umat binasa, KD. Ganti visionnya jadi apa? Secret. Mantap, setuju sama KD, Nes? Ronald? Setuju, Kak. Oke, jadi kalau no vision, kata lainnya sama dengan apa, Manda? No secret. Kalau no secret, hasilnya adalah apa, Abigail? Halo, Maribel, putus? Oke, putus. Kita lanjut kepada Ian. Kalau nggak ada vision, Ian, jadinya gimana Ian ini? Kalau no vision, no secret, apa yang terjadi? Umat-umatan binasa. Wow. Siapa yang mau binasa di sini? Nggak ada. Artinya salah satu yang kalian mau kejar, kalau salah satu yang kalian nggak boleh sepelekan adalah tulisannya siapa? Kalau nggak mau binasa. Orang jiwai. Tulisan Nabi. Tulisannya Nabi yang Nabi. dapat penglihatan dari Tuhan. Bagaimana? Kalian udah ngerti itu? Kalau ada yang ngomong, Tidak ada. kalau ada yang ngomong, buat apa sih baca-baca Ellen G. White? Hati-hati apa? Binasa. Paris, Kak. Paris. Boleh? Kita akan baca Daniel 9 ayat 24. Ini ada ayat selanjutnya ya. Kita nggak mau pakai supaya kalian nggak bingung. Jadi di sini dia punya kata jembatan vision kan? Kita kasih ping lah. Ya kan? Oke, Daniel 9 ayat 24. Wow, kecil sekali. Oh. Oke, kita minta kesediaan yang baca adalah Sami. Tolong baca. Apakah putus-putus? Iya. Coba baca bahasa Inggrisnya. Oke, putus-putus kayaknya ya. Oke, Delano, tolong baca. Putus-putus juga hujan. Aduh, kasihan sekali. And to seal up the vision and prophecy. Oke. Daniel 9 ayat 24 sama dengan Proverb 29 ayat 18 punya kata apa yang sama? Vision. Vision and prophecy, Kak. Vision. Vision. Vision aja kan?
Oke. Dan kata lain penglihatan apa di sini? Prophecy. Gimana? Setuju? Jadi, ini sebenarnya visionnya jangan pakai nubuatan dulu. Kak Geidi kecepatan. Oke. Jadi, ketika nggak ada penglihatan, umat... Oke, coba bikin 3 kalimat. Kalimat pertama, kalau tidak ada apa, tidak ada titik-titik. 2, tidak ada titik-titik. Sama tidak ada titik-titik. Oke, titik-titik pertama silakan Manda apa? Urutan ya Manda. Kalau tidak ada apa? Yang pertama. Vision, Pak. Yang paling pertama. Secret. Semua setuju yang paling pertama kita bahas secret? Iya. Setuju, Kak. Oke, mantap. Kak. Lalu yang kedua, apa Nes? Kata lain secret apa tadi? Di Daniel 2. Vision. Vision. Ketiga, Iren. Tidak ada secret, tidak ada vision, tidak ada prophecy. Apa akibatnya Celinda kalau nggak ada secret, vision, prophecy? Ditutup ya penglihatan. Bukan? Binasa. Betul, umat Tuhan binasa. Artinya kalau umat Tuhan yang binasa tidak bisa tahu apa? Kebenaran. Bukan? Bukan, tidak bisa tahu. Prophecy. Apalagi? Tidak bisa tahu vision, tidak bisa tahu prophecy. Apalagi? Angel message, Kak. Bukan, tidak bisa tahu. Vision. Apa? Prophecy. Secret. Betul, apa yang Tuhan mau lakukan. Lakukan. Bagaimana? Mantap. Jadi yang jadi secret, vision, dan prophecy itu yang Tuhan lakukan. Iya. Yang diperlihatkan pada nabi-nabi Tuhan. Betul, yang Tuhan mau lakukan kira-kira di masa depan atau di masa belakang? Masa depan. Depan. Karena kata apa di Amos 3 ayat 7? Kata apa yang masa depan di situ? Will. Mantap, itu dia. Boleh? Boleh. Gimana? Sampai sejauh ini mengerti, Ronald? Mengerti, Kak. Oke, praise the Lord. Gimana KD, Sammy, bisa ngerti? Jeko, Bisa, iya, Kak. bisa? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. Oke, mantap. Jadi dari ayat-ayat ini kalian bisa ngeliat nggak? Aduh, saya nggak boleh main-main sama apa yang diungkapkan siapa? Nabi. Nabi. Betul sekali, Nes. Saya nggak bisa main-main apa yang diungkapkan Nabi. Kalau saya main-main dengan apa yang diungkapkan Nabi, Seli, apa yang terjadi, Seli? Binasa, C. Itu dia. Seli mau tanya sesuatu, silakan. Ya, C. Tadi di Daniel 9 ayat 2. Ya. Ini Daniel 9:24 nih panjang ya, tapi Cece cuma mau ambil dia punya pengertian bahwa vision itu sama dengan apa, Seli? Prophecy. Gitu dia ya. Pakainya cuma ini aja ya. Ini titik-titik ini menunjukkan di depan di belakangnya masih ada, oke? Sama kayak di sini masih ada. But he that keepeth the law, happy is he. Tapi kita butuh ini aja untuk menjadi ayat jembatannya ya. Bisa, Sally? Bisa, C. Oke, Iren, Cece Linda, silakan. Kak, itu kan kayak yang kalau nggak salah itu pernah baca kita kok misalnya di akhir zaman itu bakal banyak nabi-nabi palsu. Tuh. Ya, betul. Nah, itu gimana bedainnya yang nabi palsu sama nabi yang mendapat peringatan dari Tuhan? Oke, nanti dijawab, oke? Oke, mari kita baca. Kita punya ayat
2 Petrus 1 ayat 19. We have also a more sure word of prophecy. Jadi kalau kata nama MSOP itu dari sini, anak-anak ya. MSOP, a more sure word of prophecy. Ini MSOP, boleh? Singkatannya saja ya? Ya, singkatannya MSWOP. Itu dari a more sure word of prophecy. Boleh? Artinya? Ya. Kita punya suatu nubuatan yang pasti. Boleh? Oh, boleh. Jadi, kita punya a more sure word of prophecy. Artinya kita punya apa kata lain prophecy? Vision, secret, nubuatan. Betul. Oke? Biarlah kamu perhatikan baik-baik ini profesinya, oke? Ini sama seperti terang yang bersinar di kegelapan dan sampai fajar menyingsing dan akan bersinar di hatimu. Wow, artinya hati kita sebelumnya apa? Kalau menyingsing di hati? Gelap. Gelap. Artinya kalau hati kita gelap butuh apa? Terang. Cahaya. Konteks butuh apa? A more sure word. Betul, prophecy, mantap. Ayat 20. Yang harus kamu ketahui pertama ya, gak ada nubuatan di Alkitab yang pernah diterjemahkan oleh pendapat sendiri. Boleh? Bisa? Boleh. Kalau nubuatan di Alkitab nggak akan pernah dinubuatkan, diinterpretasikan sendiri. Lalu, karena nubuatan tidak datang di zaman dahulu karena kehendak manusia, tetapi orang-orang kudus Tuhan kalau bicara digerakkan oleh siapa? Holy Ghost. Roh Kudus. Gimana? Jadi orang-orang yang menafsirkan Alkitab itu digerakkan oleh Roh Kudus dan bukan karena interpretasi mereka sendiri. Amin. Itu dia. Boleh? Bukannya ini. Bukan. Yang menerjemahkan. Ya. Berarti Ya, Roh Cik. Kudus ya, yang interpretasikan itu ya. Betul, semua tulisan 2 Petrus 1 dari Kejadian 1:1 yang ditulis Musa sampai kitab terakhir yang ditulis oleh Yohanes, itu semua ditulis karena digerakkan oleh Roh Kudus. Boleh, Cek? Mereka itu juga gerakan Roh Kudus. Apa? Orang-orang yang ngertiin tulisan-tulisan itu. Suaranya kecil, saya nggak kedengeran. Orang-orang yang ngertiin tulisan-tulisannya di Alkitab kayak menerjemahkan maknanya itu juga digerakkan Roh Kudus. Oke, kita mau baca ayat yang Iren mau tunggu-tunggu, oke? Boleh? Boleh. Oke, tadi kalau a more sure word of prophecy ada terang atau gelap? Terang. Terang, oke, mantap. Oke, sekarang ada pertanyaan. Nes dan Jobs dulu, nanti baru keinget ya, Sally. Iren, terang ya? Oke, Nes dan Jobs silakan. Kak, maaf tadi pas bagian umat Tuhan binasa tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau lakukan itu, aku masih di situ, tapi setelah itu putus. Jadi lanjutannya aku nggak terlalu ngerti. Oke, jadi tadi kan kalau misalnya nggak ada nubuatan umat Tuhan binasa kan, Nes? Iya, Kak. Oke, kita terus tadi ke 1 Petrus ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 19 ya. Kita ulang buat Nes. Oke. Kita punya satu nubuatan yang pasti, boleh? Tetapi biarlah kamu perhatikan, ini seperti terang di kegelapan. Dan sampai fajar menyingsing, dan menyingsingnya ada di hatimu. Boleh? Jadi sebelumnya hati kita gelap kan, Nes? Iya, Kak. Kalau gelap binasa atau selamat itu, Nes? Binasa. Peris, karena nggak tahu apa? Nggak tahu profesi. Betul, mantap. Lalu dibilang, salah. Dibilang ayat 20,
Kamu harus tahu ini pertama-tama, bahwa nubuatan nggak ada yang diinterpretasikan pribadi. Boleh? Jadi apa sih interpretasi pribadi? Saya sesuaikan Alkitab sesuai dengan apa yang untung buat saya. Boleh? Itu interpretasi pribadi. Boleh? Boleh, Kak. Itu dia. Ya. Oke. 121. Nubuatan nggak ditulis di yang datang di masa lalu, nggak pernah diungkapkan oleh kehendak manusia, tetapi semua orang-orang kudus berbicara, mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi, apakah nabi-nabi Tuhan karena mereka punya pikiran sendiri, keinginan mereka mau tulis begini, atau semua tuntunan Roh Kudus, Nes? Tuntunan Roh Kudus. Mantap, itu dia. Boleh, Nes? Oke, terima kasih, Kak. Oke, mantap. Oke, mari kita lihat. Evelyn, silakan. Berarti itu tuh maksudnya, bentar, balik ke itu, Pak. Yang 20 kalau nggak salah tadi. 20, ya. Berarti ini tuh, berarti ini tuh bukan yang menerjemahkan, tapi yang nulis Alkitabnya itu yang dipimpin sama Roh Kudusnya, kan? Betul, boleh? Oke, sekarang apakah Alkitab kita sedang tulis sendiri atau kita sedang baca? Yo. Baca. Ya, baca. Baca. Artinya kalau bisa dibaca, artinya bisa dimengerti atau nggak dimengerti? Bisa dimengerti. Dimengerti. Artinya, kalau kita lagi membaca Alkitab dan sesuai dengan arti yang Alkitab mau sampaikan, itu private interpretation atau bukan? Bukan. Boleh gitu? Boleh. Boleh. Nah, sekarang Iren tadi bilang, kan banyak nabi palsu, Kak Geidi. Gimana dong ini, betul? Oke, mari kita lihat. Tadi nubuatan membuat jadi terang atau gelap hati kita? Terang. Terang. Oke, kita buka ya. Oke, Yesaya 8 ayat 20. Kepada sesuai, ini benar, ini ya. Kalau Indonesianya to the law, oke, beda. Carilah. Cari itu kan bahasa Inggrisnya seek, kan? Betul nggak? Ya. Seek ye first, betul? Carilah dahulu kerajaan. Kalau to beda. To itu menunjukkan terhadap gitu. Jadi kepada law dan testimoni. Kalau ada nabi-nabi yang nggak berbicara sesuai law, sesuai hukum dan kesaksian, ada terang nggak di dalam mereka? Nggak ada. Artinya kalian bisa lihat, kalau ada yang bawakan firman tapi bertentangan dengan Alkitab dan testimoni, law, hukum, dan kesaksian, ada terang nggak? Enggak. Artinya nabi palsu atau nabi asli? Palsu. Baca lagi. Kalian mau tahu apa the testimony? Mau. Ya. Saksi lah. Apa testimoni? Kita izinkan ayat jelaskan ya, jangan private interpretation, kan? Betul nggak? Jadi apakah cara belajar kita cuma ayat yang jelaskan ayat, betul nggak? Selama ini. Ya? Sampai kata-katanya aja kita mau ayat yang terjemahkan. Bukan kita yang ini artinya loh, bukan gitu kan? Betul nggak? Ya kan? Kayak tadi. Yang kayak tadi kan? Oh, ingat ini secret. Ini Kak Geidi nggak langsung bilang secret ini adalah langsung kita bilang vision. Apakah Kak Geidi buka ayatnya supaya kalian bisa lihat bahwa secret sama dengan apa? Vision. Boleh? Boleh, Kak. Itu kalau bicara sesuai law atau hukum, toh? Dan kesaksian. Apa itu kesaksian? Kesaksian ya gitu dah. Oke, ada kata testimoni nggak? Ada. Ini kan? Ya. Oke.
Mana ya aku punya ini, kok nggak? Oh, ini sorry, ini compare, jadi nggak bisa di-highlight, sorry. Ini ada testimoni. Kita baca ini saja. Ini ceritanya gini, waktu John melihat Gabriel, dia jatuh karena lihat kemuliaan, dia jatuh, dia mau sembah Gabriel gitu. Tapi Gabriel bilang, kamu nggak boleh sembah saya karena saya juga hamba sama seperti kamu. Kamu punya saudara dan mempunyai apa? Testimony of Jesus. Dan dibilang testimony of Jesus adalah the spirit of prophecy. Apa bahasa Inggris, bahasa Indonesia spirit of prophecy? Roh nubuatan. Roh nubuat. Apakah orang Advent punya Alkitab dan roh nubuat? Ada dorang. Spirit of prophecy itu apa maksudnya? Roh nubuat itu artinya. Boleh? Maksudnya roh nubuat itu Roh Kudus yang bernubuat gitu. Roh nubuat itu adalah roh yang bernubuat dan ditulis sama nabi. Boleh? Oh, jadi bernubuat itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang kayak tadi dibilang kan bahwa orang kudus Tuhan menulis kan? Dia menulis dan digerakkan oleh Holy Ghost, betul? Nah, itu dia. Roh nubuat adalah kita punya roh nubuat. Kita punya roh nubuat kan orang Advent? Punya. Ini dia. Ini dia the spirit of prophecy. Artinya kalau orang nggak bicara sesuai Alkitab dan roh nubuat, nabi palsu. Bagaimana? Oke, thank you. Bisa ngerti, Iren, untuk bedakan nabi palsu sama yang bukan? Oke, jadi kalau misalnya kita kita bisa bedakan nabi palsu dan nabi asli itu dengan kebenaran Tuhan. Dan kita tahu ini nabi palsu, ini dari asli. Betul. Dari apa yang dia sampaikan, sesuai nggak dengan Alkitab roh nubuat? Boleh? Ya. Mantap. Jadi kalian kalau untuk tahu orang nabi palsu apa enggak, perlu belajar sendiri atau ikut-ikut yang orang belajar? Ikut-ikut yang orang belajar. Kalau mau tahu nabi asli atau bukan, kalian belajar sendiri juga untuk Belajar sendiri. belajar sendiri. Boleh? Kelas juga. Betul nggak? Jadi kalian jangan percaya yang Kak Geidi bilang, kalian harus belajar sendiri, buka ayat sendiri. Pas kalian, Kak Geidi bilang nggak ada salahnya, bener Alkitab roh nubuat semua. Nah, artinya salah atau benar? Kalau kalian sudah buktikan itu benar. 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 Karena kebenaran bukan karena orang yang sampaikan, tapi karena kebenaran itu adalah benar walaupun siapapun yang sampaikannya. Boleh? Ya. Bisa? Bisa. Nah, gitu. Bagaimana, Sally? Sally belum terlalu ngerti tuh yang dari Isaiah 8 ayat 20 sampai Revelation 19 ayat 10. Tadi dibilang berdasarkan law dan apa, Sally? Testimoni, cek. Oke, the testimony di sini is apa, Sally? The spirit of prophecy. Itu dia. Spirit of prophecy itu apa, Sally? Roh nubuat. Itu dia. Orang Advent punya apa, Sally, yang khusus sekali untuk orang Advent? Roh nubuat. Jadi, kalau orang nggak ngomong sesuai Alkitab dan roh nubuat, ada terang, Sally? Enggak. Nggak ada. Boleh, Sally? Oh, boleh, cek. Iya, mantap. Guys, mau tanya, Ya, C. bukannya nabi palsu itu yang kesembuhan yang instan itu ya? Salah Jadi- satunya, C. Salah satunya ya? Ya, karena di Jadi- roh nubuat pun nggak ada kesembuhan Yang mujizat. secara instan kan ya? Ya, betul. Berarti kan kayak orang lumpuh waktu ada KKR, terus didoakan sembuh, itu kayak perbuatan setan ya? Betul, C. Karena roh nubuat itu kalau orang sembuh, orangnya harus memang benar-benar mengerti perbuatan salahnya, bukan tiba-tiba sembuh. Itu deh. Tapi banyak yang KKR begitu ya sih? Iya, Ada C. yang sembuh. Iya, Kak Arini. Sorry. Gimana? Sebenarnya kayak euforia aja kali ya. Karena kan biasanya kalau kayak gitu kan suasananya dibangun tuh kan. Iya. Ya untuk akan pas muda nama Yesus berjalan lah gitu kan. Jadi berasa kayak ada power. Kamu waktu kecil sering ikut yang kayak gitu-gitu kan, karismatik. Aha.
Jadi memang apa ya, euforia yang dibangun dan jatuh-jatuhnya ujung-ujungnya kan adrenalin yang dipicu kan dengan suara musiknya, dentumannya, gitu kan. Betul. Tapi itu dia. Setelah itu juga memang nggak ada perubahan, hanya pada saat di situ aja. Itu dia. Jadi itu cuman tampilan luarnya aja, Linda. Dan banyak yang ditipu, sebenarnya, Tapi dia bisa berjalan loh, oke. Itu orang bisa, itu banyak kan orang bayarannya dia sendiri, udah di-setting semua. Terus ada yang ngomong pakai bahasa roh begitu itu. Iya. Bahasa roh itu pasti dimengerti kan, karena di Pentecost kan murid-murid kan kecurahan Roh Kudus kan? Nah, itu dia. Kecurahan Roh Kudus dan bicara pakai bahasa roh kan artinya? Dan apakah orang-orang di sekelilingnya ngerti? Ngerti. Itu dia. Boleh, Ce? Boleh. Jadi, Ce, bisa aja itu pertama orangnya ada yang dibayar ya supaya lebih ini. Ada juga memang mereka pakai kuasanya setan. Setan ada kuasa loh. Itu dia. Tapi kuasanya setan, kuncinya mereka nggak berhenti berdosa, Ce. Berarti setelah mereka berjalan, mereka nanti lumpuh lagi? Betul, karena apakah penyakitnya sebabnya nggak dibereskan, Ce? Betul nggak, Ce? Iya. Apakah penyakit itu sebab akibat, betul? Betul. Nah, itu dia. Sembuhlah kankermu, ya kan? Tapi makan junk food terus, ya kan? Ya kan? Ya wes. Kayaknya seakan-akan sembuh, kayak obat kan? Seakan-akan sembuh, tapi muncul di lain penyakitnya gimana? Itu dia. Bisa, Ce? Oh, jadi Ya, Iren? Jadi setan tuh cuman kayak ngilangin yang asapnya doang gitu. Betul. Apakah setan seperti tipu Hawa sama dengan farmakia, Iren? Kita belajar hari Selasa Jumat. Iya. Nah, itu dia, Iren. Spiritisme kan, Iren? Itu dia, Iren. Mantap, Iren. Boleh, Iren? Boleh. Iren. Gak pernah salah untuk belajar lebih muda, lebih cepat, malah lebih baik. Jeko itu belajar 6 tahun dia. Jeko itu umur 6 tahun loh. Bahkan Yesus itu waktu bicara di Ka'bah umur 12 tahun, dia lebih pandai dari semua rabi-rabi yang ada di Ka'bah waktu itu. Boleh? Rabi-rabi itu orang-orang petinggi Ka'bah kan? Betul. Sampai heran-heran, ini kok anak ini pinter banget, ngerti ini, ngerti itu, dan rabi-rabi nggak ada yang tahu yang Yesus ngerti. Boleh, Iren? Jadi nggak pernah salah untuk belajar dan mengerti. Boleh, Evelyn? Polanya kalian berdua Tuhan Yesus, oke? Ikut Tuhan Yesus, ikut. Yesus sudah pasang, dia punya apa? Dia punya contoh. Boleh, Sally? Boleh, C. Kalian kalau setia nanti akan dipakai buat untuk mendobrak semua petinggi-petinggi yang sekolah S3, S4. Kalian kok nggak sekolah, apa lulusannya? Oh, nggak lulus, nggak ada sarjana, nggak ada apa. Tapi kalian punya pengertian, ngerti ayat ini. Loh, kalian akan sama seperti Tuhan Yesus yang dipertanyakan. Ini orang nggak ada, ini anak nggak ke sekolah rabi-rabi kita kok pengetahuannya luar biasa ya. Nah, itu dia. Gitu ya. Oke, Jeko, silakan. Kak Arini atau Jeko, silakan. Ini Jeko. Iya sayang, gimana Jeko? Kok setan punya kuasa sih? Oh. Oke, thank you, Jeko. Ya, jadi Jeko, apakah kalau misalnya setan punya kuasa karena dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling dahsyat yang Tuhan pernah ciptakan? Iya. Dia dulu itu, Jeko, adalah malaikat tertinggi dari malaikat-malaikat yang ada, Jeko. Boleh? Boleh. Jadi, Jeko, apakah kuasanya itu sebenarnya punya siapa, Jeko? Tuhan. Tapi setan gunakan sembarangan.
Boleh? Boleh. Apakah dulu Petrus, murid-murid Yesus, bisa sembuhkan orang, Jeko? Enggak. Waktu Petrus waktu itu ada pergi ke Ka'bah, dia sembuhkan orang lumpuh loh, Jeko. Iya. Nah, bisa kan? Pakai kuasanya siapa itu, Jeko? Tuhan. Itu dia, Jeko. Boleh, Jeko? Jadi semuanya kuasanya siapa sebenarnya, Jeko? Kuasanya Tuhan, tapinya dia bikin yang salah. Itu dia, Jeko. Betul sekali. Boleh, Jeko? Nah, kuasanya Tuhan itu juga ada di kita punya kehidupan, Jeko. Kak Cece Geidi, Anti Geidi bisa hidup karena ada apa? Kayaknya putus-putus ya. Matiin aja. Sorry, Jeko. Cece Antinya putus-putus. Bisa dengar, Jeko? Sorry. Bisa. Oke. Jadi, Jeko, kalau misalnya tubuh kita bisa beraktivitas karena ada apa, Jeko? Tuhan punya apa? Kuasa Tuhan. Nah, jadi kita kalau misalnya kita gunakan kuasa Tuhan yang ada di dalam tubuh kita yang bisa hidup ini, gunakan yang salah jadi salah-salah, kita pilih untuk berdosa, kita nggak ada bedanya sama siapa, Jeko? Setan. Betul. Yang lain ngerti nggak yang Jeko tanya? Ngerti. Itu dia. Iya. Boleh, Jeko? Bisa ngerti, Jeko? Diselesaikan dulu ya sama Jeko. Bisa ngerti, sayang? Bisa. Thank you, Jeko, untuk tanya. Mantap, Jeko. Oke, Evelyn, silakan. Itu kan kalau sekarang kan ada ganti nabi langsung yang kayak kakak Eres udah sembuhin gitu kan. Nah, terus dulu itu tuh Eres tuh nyembuhinnya kok bisa kayak gitu. Nah, nanti kita akan belajar medical missionary untuk ngerti apa tipuannya setan. Boleh, Evelyn? Oke. Oke. Ini Kak Geidi nih jawabnya. Karena kalau mau jawab itu ya, Evelyn, kalau nggak pakai pelajaran tuh nggak enak. Gitu loh. Sedangkan ayat-ayatnya yang mau dikasih tunjuk Evelyn banyak sekali untuk jelaskan gitu ya. Nah, itu dia. Evelyn mau jawaban yang sangat puas atau yang ya Kak Gini jawab sembarangan, yang mana enakan? Yang puas, Kak. Ini betul. Ini Evelyn udah nanya Revelation 17 nih. Nanti kita belajar ya. Kalau mau pertanyaan yang Evelyn kasih ke Kak Gini itu harus belajar dulu 5 kerajaan semua untuk ngerti itu. Harus belajar ke Daniel 8, Daniel 7. Ah, itu harus ngerti semua baru ke situ. Oke? Oke. Waduh, banyak yang mau dibelajar. Senang aja Evelyn. Lanjut terus aja ya. Oke, Iren atau ini? Baru sekali. Silakan. Sorry Kak Gedi putus barusan. Sorry. Umur 6 tahun. Iya. Sorry ya Kak Gedi agak putus-putus sedikit ini. Bisa dengar tapi? Bisa. Oh, oke, sorry. Ya Jeko, itu apakah itu cuman pertanyaan Iren nanya Jeko umur berapa? Tidak. Bukan. Oh ya, Iren mau tanya apa? Silakan. Jadi itu saya menyalahgunakan sudah diberikan kepada malaikat atau setan tersebut sebelum dalam dosa, gunain salah dengan salah oleh setan. Betul. Boleh? Jadi itu iblis atau setan itu ada karena hatinya Lucifer yang pertama di dalam dosa itu. Sebentar ya, Iren, aku mau ganti internet dulu sebentar aja ya. Soalnya putus-putus. Oke, gimana sekarang? Belum. Halo? Gimana sekarang, bisa dengar? Bisa. Nah, oke, sekarang udah ganti internet. Coba sekarang Iren, jadi gimana? Lucifer dulu apa? Jadi setan atau Lucifer itu
pada mulanya itu tercipta karena hatinya yang jahat. Iya. Karena kan yang Lucifer itu di posisi dari itu sebentuk setan atau kejahatan. Jadi dia yang muncul di hatinya setan. Nanti kita mau belajar ya, itu harus belajar Yesaya sama Yeskiel 28, oke? Yesaya 14 sama Yeskiel 28 itu, oke? Oke? Ya Kak, jadi saya keinget lagi, itu kenapa bisa yang muncul rasa iri dan di Lucifer? Nah, itu harus belajar Yesaya 14 sama Yesaya 28, oke? Itu di next pelajaran, oke? Oke. Sekarang tanya sama Sally. Sally silakan. Sally mau tanya itu ada pertanyaan, pasti bukan pertanyaan, yang pelajaran yang hari Kamis minggu lalu. Itu yang Sally belum ngerti yang bagian mana ya? Oh ya ini 1 John 4 ayat 18 Kalau in love itu no fear. Kalau apa? Kalau apa, Sally? Kalau love no fear. Betul, kalau love no fear, Sally. There is no fear. Ada 2 tipe. Ada apa? Iya, ya. Kan ada dia punya ilustrasi ada 2 tipe. Yang pertama, ada orang yang fear dan ada yang no fear. Jadi ada orang yang no fear, dia nggak ada love kan, Sally? Tetapi orang yang fear, dia ada apa? Kalau orang yang tidak ada fear, tidak ada apa? Tidak ada. There is no fear in love. Kalau nggak ada fear, kalau dia nggak ada fear, dia punya apa? Kalau tidak ada fear, dia tidak ada. Dia punya apa? Oh, dia punya love. Oke, kalau dia nggak ada love, dia artinya punya fear. Itu dia, Sally. Dan orang yang ada love, dia nggak ada fear, toh? Dia nggak takut, toh, Sally? Dia kalau ada love, nggak ada fear, toh? Iya. Tapi dia fear God nggak, Sally? Iya. Itu dia. Boleh, Sally? Jadi dia cuma takut Tuhan, yang lain dia nggak takut kalau punya love. Boleh, Sally? Itu jawabannya. Boleh, Sally? Jadi Sally mau yang mana? Yang ada love atau yang nggak ada love? Yang ada love. Kalau Sally ada love, Sally fear atau nggak fear? Kalau ada love? Tidak takut, no fear. Tapi Sally fear siapa? Fear God. Mantap, itu dia, Sally. Boleh? Mantap, Sally? Oh, mantap. Ya, Ceh. Oke, thank you, Sally. Ini lagi satu, Ceh. Oke, sebenarnya ini lagi pelajaran judgment loh. Kita punya kutipan ini sudah 3 kali ketunda. Kak Sally nggak mau baca kutipan yang Cece mau kasih atau gimana, Sally? Sally boleh tanyanya nanti abis BS sama Cece sendiri. Bisa? Boleh. Oke, mantap. Silakan KD. Kita mau ya, silakan. Kak, kan itu kan setan itu kan dia dulu malaikat. Nah, malaikat itu kan dikasih kuasanya Tuhan. Betul. Pas dia udah jadi setan, Tuhan masih bisa ambil kuasanya enggak? Tuhan bisa ambil kuasanya, tapi Tuhan nggak ambil karena Tuhan kalau misalnya dia ambil, misalnya setan dimatiin aja deh, dihilangin aja dari muka bumi ini. Nah, setan punya tuduhan kan Tuhan nggak adil kan, KD? Ya kan?
Tuhan, nanti kita belajar itu lagi ya. Tuduhannya setan. Setan bilang, oh Tuhan ini nggak adil, nggak ini, nggak itu, gitu kan. Kira-kira kalau setan tiba-tiba disingkirkan sama Tuhan, benar nggak tuduhan setan? Tambah yang Gimana? Benar nggak tuduhan setan? Misalnya nih ya, KD nih ya, KD bilang-bilangin Kak Gedi lah. Misalnya KD bilang tentang Kak Gedi itu nggak adil loh, nggak sayang sama kita. Terus didengar sama semua peserta Zoom, oke? Terus habis gitu Kak Gedi karena yang punya kuasa ya, ceritanya contohnya punya kuasa, malah KD aku singkirin. Kira-kira Kak Gedi kelihatan nggak adilnya atau adil? Nggak adilnya. Gimana yang lain? Setuju atau KD masih bingung atau bisa ngelihat Kak KD kelihatan dari semua teman-teman, Kak KD bener tuh KD bilang Kak KD nggak adil tuh, masa KD dikeluarin sih? Nah, gimana KD? Bisa? Oh bisa Kak, oke. Masa KD disingkirin sih? Masa KD misalnya diapain lah gitu ya? Waduh, kelihatan Kak KD malah apa? Nggak adil kan? Bisa? Iya. Nah, itu dia. Gimana? Jadi setan dibiarkan hidup, dibiarkan dengan apa yang Tuhan berikan sama dia sebelum dia jatuh dalam dosa, untuk dibiarkan untuk ungkapkan karakter aslinya. Boleh? Oke, boleh Kak. Ya? Wow, mantap. Oke. Oke, thank you Kak. Thank you, KD. Oke. Kak, ini tuh saya kasih judul di catatan saya tuh apa ya, Kak? Ini tentang judgment ini, masih judgment. Masih judgment. Oke. Thank you. Sama-sama, sayang. Oke. Kalau kalian mau tahu judul-judul yang aku buat, lihat aja di YouTube apa yang aku buat ya. Biasanya. Ya, apa pelajaran hari ini apa sih artinya? Oke. Tadi nubuatan itu diungkapkan oleh Tuhan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi digerakkan oleh siapa? Roh Kudus. Mantap. Oke, akhirnya kita ke kutipannya, tapi kita akan lanjut minggu depan karena nggak habis, karena ini panjang banget kutipannya, oke? Oke, kita akan baca ini. Nih, oke, ini ya. Oke, The Judgment judulnya, oke? Judulnya apa? The Judgment. The Judgment. Pada pagi hari, Oktober 23, 1879, sekitar jam 2 pagi, Roh Tuhan berdiam di atasku. Artinya Roh Tuhan kalau hinggap atau berdiam di Mrs. White, artinya Mrs. White apanya Tuhan? Nabi. Di mana tuh kutipannya, Ci? Sally, boleh lihat itu ada? Enggak kelihatan. Coba lihat baik-baik. Gelap layarnya. Nggak ada screen-nya, Ci. Oh, Cece nggak share screen. Masya ampun. Oke, terima kasih. Sorry ya, aku nggak share screen dari tadi ternyata. Oke, di PH. Bisa kelihatan di mana, Sally? Bisa, C. Oke, thank you, Sally. Lalu Mrs. White bilang, saya melihat pemandangan akan penghakiman yang akan datang. Artinya, penghakiman yang belum terjadi sudah diberikan ke Nyonya White. Sudah dikasih tahu. Artinya the coming judgment itu apa? Satu kata. Yang akan depannya S. The coming judgment itu apa sebenarnya? Spirit. Bukan. Secret. Mantap. Betul nggak? Kalian pas baca ini penasaran nggak langsung, apa ini rahasianya Mrs. White? Betul nggak? Yep. Wow, bagaimana? Bisa? Bagaimana yang lain? KD bisa lihat nggak? Mau tahu nggak apa yang Mrs. White bilang? Ya, Kak. Betul kan? Dan ini untuk secret. Dan kalau umat Tuhan nggak tahu ini, umat Tuhan apa? Wow,
Oke. Oke, mari kita lihat. Waktu dia lihat pemandangan-pemandangan akan... Tunggu ya. Iya, tunggu ya, sebentar ya. Oke. Waktu aku lihat pemandangan-pemandangan akan judgment yang di depan, saya punya kata-kata nggak bisa mendeskripsikannya. Wah, gimana? Bahaya kan? Bahaya nggak? Kalau misalnya, kalau aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh, itu karena kehebatannya, kedahsyatannya, betul kan? Kalau misalnya sesuatu yang sangat-sangat dahsyat, kalau sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apakah itu karena terlalu dahsyat? Gimana? Iya. Wow, dibilang, ini saya punya bahasa menggagalkan saya untuk mendeskripsikan apa yang sedang saya lihat di hadapan saya. Bagaimana? Dan bagaimana efek akan penglihatan ini terhadap saya punya pikiran. Kalian penasaran nggak apa yang bisa saya tulis? Gimana? Sampai nggak bisa dideskripsikan. Boleh? Oke, berikutnya. Ingat, Alkitab Roh Nubuat satu jalan atau beda jalan? Sama atau beda? Sama. Sama. Karena yang menginspirasikannya siapa? Roh Kudus. Oke, siap baca yang berikutnya ya, paragraf berikutnya ya. Hari besar eksekusi penghakiman Tuhan tampaknya sudah datang. Ini penglihatan Mrs. White kan? 10.000 kali 10.000. Apakah kita udah belajar ini? Belum. Masa sih? Belum. Apa ini? 10,000 itu apanya? Ayo, coba buka catatannya. Judgment. Coba buka catatannya. Di mana itu? Ian, di mana Ian? 10,000 times 10,000 itu Ian. Ayo, coba dikasih waktu. Buka catatan dulu. Kak, itu servants ya? Servants bukan si pelayan-pelayan Tuhan. Ya, di mana itu waktu itu kita belajar di buku Daniel. Daniel 7 ayat 10, Kak. Daniel 7 ayat 10. Thank you, Ronald. Masih ingat? Ini yang kita belajar tentang judgment, kan? Ada Ancients of Days, masih ingat? Itu tanggal berapa ya, Kak? Nah, coba buka catatanmu sendiri ya, Kak Gedi, karena ngajarnya ke sana ke sini jadi udah nggak hafal ya. Kalau Kayaknya belum pernah ikut. ada kayaknya. Atau nggak tahu ya? Udah ada belum ya? Belum. Oke. Kayaknya itu bukan di Youth deh, Kak. Bukan di Youth? Ini judgment kok ini. Kan Ronald? Ronald pernah kan belajar ini kan? Iya, Kak. Waktu pertama kali topiknya judgment. Nah, ini topik pertama kali judgment. Betul, betul. Oke, nanti kita lihatlah di video. Kok sampai lupa? Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ingat aja sekarang, oke? Lalu, ini berkumpul di large throne ya. Di tahta yang besar ya. Lalu, ada throne-nya ini, di tahta ini, duduklah seorang yang dengan penampilan yang benar-benar majestic, itu kayak benar-benar ini ya, kayak apa itu? Majestic itu apa itu? Agung, oke? Boleh yang dahsyat gitu, boleh? Bisa? Bisa, Kak. Buku-buku, beberapa buku-buku ada di hadapan dia. Masih ingat buku-bukunya? Ayo. Book of Remembrance, Book of Sin, Book of Life. Sama Book of Record of Sins. Betul. Gimana? Boleh?
Boleh. Ya. Mantap. Lalu di atas cover dari setiap bukunya, cover itu di luarnya ya, gitu ya. Ditulis dengan tulisan-tulisan dari emas yang seperti api yang menyala-nyala dan tulisannya Ledger of Heaven. Wow. Ledger of Buku Heaven. Itu besar artinya apa? surga. Boleh? Apa? Buku besar surga. Boleh? Oh, oke. Lalu, salah satu buku dari ini tertulis nama-nama yang menganggap dirinya klaim itu apa ya? Klaim itu ya. Klaim itu kayak mengaku ya. Mengaku, betul. Jadi salah satu dari buku ini bertuliskan nama-nama orang yang mengaku percaya kebenaran. Dibuka buku apa itu? Book of Remembrance. Masa Book of Remembrance? Book of Life. Book of Life. Mantap. Bagaimana? Kalau yang udah memasuki service of God. Betul. Apakah yang masuk service of God adalah harus yang believe the truth, Iren? Iya. Betul. Benar atau salah yang kita belajar? Kak, mau tanya. Ya. Jadi itu yang masuk di Book of Life itu khusus orang Advent, nggak boleh orang kayak Protestan, yang kayak maksudnya kayak orang yang tabernakel gitu-gitu nggak boleh. Sesuai Ini yang khusus tertulis orang itu ya, Iren? Oke. Oke. Aha. Oke. Karena ingat, ada berapa penghakiman, Iren? Dua. Jadi yang pertama siapa dulu? Q, terus yang akhirnya Oh. Jadi yang tertulis duluan, karena kalau penghakimannya yang pertama orang Jew, siapa yang tertulis? Advent. Advent dulu, boleh? Jadi itu pertama orang Advent yang baik maupun yang jahat dihakimi, yang baik ditulis namanya di buku kehidupan. Betul, itu dia. Itu dulu ya. Karena kita masuk penghakiman pertama dulu. Dan kita jangan mikirin penghakiman orang Protestan dulu. Kalau kita aja nggak ngerti penghakiman kita. Boleh, Iren? Evelyn? Bisa? Boleh, Kak. Mantap. Oke. Lalu dia bilang, dengan cepat, ya. Saya jadi, I lost sight of the countless. Saya kehilangan pandangan, ya. Dari benar-benar orang-orang yang nggak terhitung, miliar jutaan yang ada di hadapan tahta Tuhan. Jadi dia Mrs. White lagi lihat pemandangan vision, penglihatan tentang tahta Tuhan di mana ada buku-buku yang dibuka, tiba-tiba pemandangannya ganti. Boleh? Sudah siap pemandangan penglihatan apa berikutnya? Bisa? Kayak ini tuh immediately ala sight itu berarti dia udah penglihatannya udah ganti gitu ya? Iya, jadi immediately itu dengan cepat gitu loh. Jadi misalnya kita lagi enak-enak melihat pantai, tiba-tiba gunung, boleh? Gitu. Boleh, Kak. Oke, yang lain gimana? Bisa semua? Ya. Oke, mantap. Oke, tunggu ya. Oke, lanjut. Dan only those. Lalu hanya mereka yang mengaku anak-anak terang dan kebenaran yang sekarang mengambil saya punya perhatian. Jadi dari pemandangan tahta sekarang kepada orang-orang yang mengaku anak-anak terang. Siapa itu? Orang Advent. Orang Advent. Boleh? Boleh. Oke. Sebagaimana orang-orang ini, ya, namanya sebagaimana orang-orang ini dinamai satu persatu. Boleh? Ada yang luput nggak? Enggak. Nggak ada. Boleh? Artinya kita nggak bisa main-main sama siapa? Sama Tuhan.
sama Tuhan. Jangan main-main, oke? Mereka punya perbuatan baik di ini ya, di mention ya, apa aja mereka punya perbuatan baik. Mereka punya wajah menyala dan ada sukacita suci yang dipancarkan di segala arah. Boleh? Boleh, Kak. Oke, jadi kalian suka mau jadi yang mana nih? Apakah suka jadi orang yang dilihat Mrs. White ini? Yang dinamai satu persatu, bisa? Suka jadi yang orang yang lihat bisa. Oke. Iren sama Linda silakan. Kak, itu yang harus pondasinya. Apakah Iren masih tanya pertanyaan yang sama? Kira-kira apa jawabannya Iren? Iren udah tahu itu jawabannya, sayang. Apa? Jadi itu yang name one by one itu orang-orang Advent. Betul. Tapi yang kayak bener-bener orang-orang Advent bukan aku nama ya kan? Jadi. Semua yang mengaku, boleh? Mengaku mau kamu Advent-Adventan, benar-benar Advent, semua dihakimi, boleh? Boleh. Ini dia. Apakah Children of Light dan Truth ini yang punya kebenaran siapa? Orang Protestan, betul? Tidak. Yang punya Iya. Truth siapa? Iya, kan orang Protestan kan kita Protestan. Oh iya, orang Protestan. Protestan denominasi, bukan Protestan ini ya, karakter. Denominasi Protestan karakter, bukan Protestan denominasi. Ya, apakah Protestan KTP yang misalnya agama di KTP agama Protestan, Baptis gitu contohnya, Baptis Protestan, apakah itu adalah anak-anak terang yang punya kebenaran? Bukan. Apakah kalau mereka berbakti hari Minggu mereka ada kebenaran? Enggak. Nggak ada. Boleh? Jadi apakah kalian sudah yakin bahwa yang dihakimi duluan orang Advent? Bisa? Bisa. Oke, mantap. Iren gimana? Sudah Itu ngerti? ada yang dari kita. Jadi orang-orang itu bakal orang-orang yang Advent itu bakal dihakimi nih sesuai kebenaran mereka ketahui. Nanti di penghakiman berikutnya, boleh? Kalau misalnya dihakimi harus dikasih apa dulu, Iren? Gospel. Itu dia. Dan yang gimana bisa kasih tahu gospel ke orang dunia kalau orang Advent aja nggak tahu gospel? Gimana, Iren? Tambah nggak kesampaian gospelnya. Nah, oleh karena itu yang belajar harus Iren dulu atau mereka dulu? Iren. Iren dulu, Kak Geidi dulu, betul? Evelyn dulu, baru nanti kita kalau udah ngerti, kita hidupkan benar-benar, kita akan jadi kesaksian buat mereka. Bisa? Bisa. Ya. Oke, mantap. Siapa lagi nih? Udah semua ya? Saya mau tanya, Kak. Silakan, Evelyn. Tadi itu ibadah hari Minggu itu kalau nggak salah itu di gara-gara Roma ya? Pertanyaannya keluar konteks, boleh? Ini harus berhubungan dengan penghakiman, boleh? Supaya kita habisin kutipan ini, oke, Evelyn? Oke. Oke, mantap. Kita harus rem-rem ya, ini karena nanti kita lari-lari ke sana-sini, nanti kutipan kita nggak habis. Oke, tetapi yang habis dilihat nih sesuai tentang anak-anak yang punya perbuatan-perbuatan baik, ini nggak membekas penglihatan ini ke Mrs. White, boleh? Lalu buku yang lain dibuka. Wah, buku apa ini? Betul? Jadi yang tadi ada catatan perbuatan baik, buku apa? Ayo tadi. Book of Remembrance. Mantap. Lalu di sini buku yang lain dibuka, ini adalah catatan dosa. Apakah book record of sin, Ronald? Betul? Bisa? Kita agak late sedikit ya hari ini ya. Nggak apa-apa ya. Kita habisin kutipan ini sedikit. Nanti minggu depan kita lanjut, oke? Lalu dibilang, ini buku catatan dosa. Ke orang Protestan atau yang mengakuin kebenaran? Ayo, ditulis di sini. Protestan itu orang yang mengaku kebenaran. Ya, orang apa?
Advent. Oke, bisa? Bisa. Oke, Aca orang Advent bukan Aca? Oke, mantap. Lalu di bawah dia punya judul besar. Jadi ada judul besar gini, Record of Sins, gitu kan? Ya. Lalu ada setiap dosa-dosa yang lain dari semua keegoisan semua dicatat di situ. Ya. Lalu dibilang di sini ada juga judul-judul di setiap kolom ya. Jadi ada judul-judul setiap kolomnya gitu kan. Terus dibilang di sini dan ada juga di bawahnya ya. Jadi ini dan opposite each name were recorded in respective columns the lesser sim. Oh, jadi gini. Jadi gini dibilang gini ya. Jadi kalau misalnya diurut gitu ya, diurut, jadi ada kolom-kolom gitu, dan dicatat di setiap punya kolom-kolom itu berdasarkan nama-namanya sampai dosa yang paling kecil, bisa? Bisa, Kak. Jadi misalnya gini, ini contohnya Mrs. White bilang, jadi ada kolom, judulnya misalnya covetousness, boleh? Covetousness itu mengingini, oke? Covet, oke? Jadi di bawahnya ditulis falsehood. Jadi kepalsuan, ya. Jadi terus habis itu mencuri. Apakah kalau saya covet, saya mengingini, saya nggak kesampaian, saya curi, betul? Iya. Robbery itu apa? Pencurian. Kepalsuan, oke? Semua itu di bawah kolom apa? Covetousness, boleh? Jadi ada setiap kolom semua ditulis. Dan avariciousness ini adalah serakah, boleh? Jadi detail nggak kolom-kolom catatan dosa kita di surga? Kak, bisa gambarin nggak? Detail banget. Detail, ya. Jadi gini, jadi misalnya gini ya, ada kolom-kolom gini, kolom ya. Misalnya ini di sini covetousness. Aku tulis covet aja ya, nggak usah panjang-panjang ya. Covet. Ini di sini falsehood gitu. Boleh gitu nggak? Terus ada theft, ada pencuri, ya, robbery, perampokan, terus kepalsuan. Semua di bawah kolom apa? Mengingini. Bisa? Nah, terus bawahnya falsehood itu ditulis apa yang kita mau gitu, Kak. Maksudnya di bawah apanya? Kayak misal ini cover, terus di bawahnya kan terdapat falsehood, robbery, Ya, betul. sama itu. Ya, betul. Dicatat semua, boleh? Tapi Itu di atasnya cover ada tulisan nama kita. Iya, ada nama dibilang di sini apa namanya? Ada kan yang kalau kita buka bukunya kan di luar kan ada buku besar surga kan. Nah, ada buku-buku yang dibuka dan salah satunya adalah Record of Sin, ya kan? Nah, terus habis itu di setiap kolom itu ya ada general heading. Jadi ini jenis dosanya apa, terus bawahnya itu apa dia punya spesifiknya. Jadi ini kategori dosanya, ini dia punya spesifik dosanya. Boleh dicatat semua, bisa? Boleh. Nah, itu dia. Terus habis itu apa? Ya. Jadi itu ditulis detail, bahkan dosa yang artinya itu pasti dikategorikan di mana-mana gitu. Nggak kejelas, kamu punya suara boleh lebih ke. Jadi itu dosa yang paling kecil itu tetap dikategoriin di tempat yang Iya, pokoknya sesuai dengan kategori dosanya apa. Kalau di unsur mengingini, ini semua di unsur mengingini sampai dosa yang paling kecil pun ditulis, boleh? ya Bisa? bisa. Oke. Lalu ada dosa lagi, ambition, boleh?
kolom ambisi ditulis lagi. Ih, Tuhan spesifik nggak? Tuhan spesifik atau nggak spesifik, anak-anak? Spesifik. Spesifik. Makanya ngaku dosanya harus spesifik nggak? Kalau Tuhan catatannya kayak gini. Bisa lihat? Manda, Dinda, semua? Iya. Dinda nggak ada ya? Amanda. Iya, sorry. Nah, terus ini dibilang ada pride, extravagance. Extravagance ini kalau nggak salah apa ya? Kemewahan ya. Itu. Pride, extravagance, dan lain-lain lah ya. Lalu ada jealousy, ya kan? Ada kolom jealousy. Aduh, benar-benar loh. Ini ada malice ya. Saya benci, saya cemburu, iri. Aduh, benci. Pertikaian semua ditulis di bawah apa? Jealous. Ya. Dan intemperance, tidak pengekanan diri. Ya. Ini bagaimana saya memanjakan daging. Ini lasciviousness. Saya berzina, adultery, ya. Lalu saya memanjakan, saya punya nafsu binatang. Itu semua ditulis, bisa? Lalu Nafsu binatang itu maksudnya? Nafsu kebinatangan. Nafsu kebinatangan itu lebih ke arah kalau binatang bisa mengendalikan dia punya gairah nggak? Enggak, itu bisa? Dia apakah dia mau kawin sama siapa aja kalau binatang? Kalau dia lagi ini, waduh, dia mau nggak bisa mengendalikan kan? Bisa? Ya. Nah itu dia, itu nafsu binatang namanya, bisa? Berarti tidak bisa mengendalikan diri. Betul. Kalau ini nafsu binatang ini nafsu lebih ke arah birahi, lebih ke arah hubungan antara laki-laki dan perempuan, ngerti kan? Itu Ya. semua dicatat, ya. Dan sebagaimana saya lihat, saya benar-benar melihatnya dengan apa itu namanya anguish itu dengan saya aduh sedih banget, bisa? Sedih banget orang yang mengaku profess the truth begini semua gimana? Mrs. White bilang, siapa kalau kayak gini Aca yang bisa selamat? Siapa di sini yang bisa berdiri dengan benar di hadapan Tuhan? Siapa yang dia punya jubah bisa tanpa cacat? Siapa yang di sini tanpa salah di hadapan Tuhan? Bisa? Mrs. White sangatlah sedih sekali ngelihat umat Tuhan benar-benar nggak siap di hari penghakiman ketika bukunya dibuka. Gimana? Kalian perlu selidiki nggak apa yang sekarang ditulis di buku surga tentang kalian? Kak Geidi juga, gimana? Adakah saya punya ambisi? Adakah saya punya perbuatan ketidakbertarakan? Adakah saya punya keinginan-keinginan? Adakah kebohongan-kebohongan saya? Selidiki hati kita, bisa? Iya, semua dari diri manusia itu. Betul. Bisa? Bisa. Inilah orang Advent. Dan orang Advent ditulis profesnya one by one. Nggak ada yang luput. Gimana Ian? Bisa ngerti? Bisa, Kak. Oke. Ya. Ya. Itu banyak dari orang-orang Suaranya kurang jelas, mungkin kurang dekat mic, sayang. Boleh lebih dekat? Jadi itu yang ditulis di buku Ellen G. White itu kayak banyak nanti orang-orang yang mengaku kebenaran tapi kayak gitu. Iya, betul. Bisa? Bisa. Itu dia. Oke, gimana? Anak-anak bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Oke.
Kalau gitu kalian bisa baca selanjutnya itu nanti dengan kalian punya aplikasi Roh Nubuat. Nanti next kita akan baca selanjutnya di pelajaran berikutnya, bisa? Oh ya, Kak, PH sama PH. Pamflet, namanya pamflet. 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 Ya. Artinya? Pamflet itu adalah dulu itu mereka buat pamflet-pamflet tuh contohnya kayak gini ya. Jadi mereka buat kayak buku-buku kecil terus mereka bagi-bagikan, boleh? Dan ini adalah kalau biasanya Mrs. White kalau dapat penglihatan dia selalu tulis. Dia tulis terus itu dicetak dan dibuat dibagi-bagikan gitu. Bisa? Oh ya. Itu pamflet namanya ya. Jadi buku yang versi ringan lah pamflet itu, oke? Dan banyak yang tulisan-tulisan Roh Nubuat yang belum terjemahkan. Makanya paling bagus baca yang berbahasa Bahasa yang langsung ditulis ya. Iya, banyak yang belum diterjemahkan ke Indonesia. Kayak kutipan yang itu nggak ada di buku Roh Nubuat. Emang Ellen G. White writing itu ada yang udah diterjemahin ke New Translation. Apa? Diterjemahin gimana? Emang ada yang buku Ellen G. White itu diterjemahin ke New Translation? Nggak ada, kayaknya cuman Ellen White aja yang aplikasi itu. Jadi itu yang di Play Store itu beneran dari kata-katanya tuh mirip, Kak, sama persis yang ditulis sama Ellen G. White. Jadi bukan kayak New Translation-nya. Iya, Mrs. White asli ya. Oh. Tapi Kak, kadang tuh kalau pakai bahasanya yang kayak itu, makanya sesuatu susah banget yang mengerti. Bahasa Indonesia juga kayak gitu, susah banget dipahami. Pertama kali aku belajar juga gitu, Evelyn. Tapi belajar terus jadi lama-lama bisa ngerti. Bisa, Evelyn? Bisa, Kak. Nah, jadi caranya gimana? Dulu kita pertama kali belajar kutip buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi 2. Terus habis itu aku baca Inggrisnya, kata per kata aku terjemahin yang aku nggak ngerti. Nah, walaupun aku udah ngerti arti Indonesianya, aku juga nggak bisa nyusun kalimat bahasa Inggrisnya kan. Aku baca terjemahan Indonesianya. Jadi kayak buku yang udah ada kan, buku yang udah ada Indonesia Inggrisnya itu bagus banget buat belajar bahasa Inggris. Itu dia. Apalagi dituntun Roh Tuhan lagi paling mantap kan belajar kayak gitu. Itu dia. Iya, Kak. Nah, nanti kalau kamu belajar terus ya, walaupun nggak ada lulusan kejuruan bahasa, kalau bahasanya dituntun Roh Tuhan, apakah mantap, Evelyn? Mantap. Iya, itu dia ya. Minta Tuhan yang ajar kita, bukan hikmat manusia yang ajar kita. Pasti akan hasilnya untuk kemuliaan Tuhan semua kan? Bukan untuk ketinggian diri manusia, oke? Oke, puji Tuhan. Mau nanya apa gitu? Mama, oke Mama, silakan Kak Cece. Cece Linda tadi mau tanya? Atau Kakak Cece? Ini lagi. Ya. Yang seperti di kutipan tadi kan semua itu kan ada di diri manusia. Iya. Terus pamannya hari ini kita berambisi, terus kita minta ampun. Apakah catatannya itu dihapus? Nah, nanti itu doktrin Ka'bah itu, C. Oh. Doktrin Ka'bah. Jadi ada syarat-syaratnya. Ada waktunya diampuni, ada waktu catatannya dihapus, itu dia. Oke. Emang apa bedanya diampuni sama dihapus? Beda, sayang. Jadi dosa itu nggak pernah dihapus, dosa itu diampuni, yang dihapusnya itu catatan dosanya, boleh? Nanti kita belajar di sanctuary ya, sayang. Oke? Oke, yang penting Iren nikmati dulu aja yang kebenaran yang Iren dapat hari ini, bisa nggak? Gitu. Nanti akan bertambah-tambah pasti, oke? Yang penting rajin belajar, rajin ikuti, pasti akan bertambah-tambah sesuai yang Tuhan kehendaki Iren tahu, boleh? Begitu Iren? Ya. Nah, oke, mantap. Apakah Iren sudah sangat senang untuk dapat terang-terang yang Iren dulunya nggak tahu kan? Bagaimana? Senang nggak Iren?
oh ternyata ada ini, apakah senang untuk persiapan keselamatan Iren untuk tahu ini semua? Iya, Kak. Betul. Dan Tuhan, kalau kita benar-benar mau selamat, Tuhan akan ungkapkan semuanya pada waktunya. Oke, Iren? Yang penting Iren apa? Sungguh-sungguh, kalau udah ada terang, Iren hidupkan sesuai dengan yang Iren mengerti dan Iren pelajari, percaya sama Tuhan, nggak takut manusia, mau menyenangkan hati Tuhan, semuanya itu harus jadi motif hidup kita. Boleh, Iren? Iya, Kak. Oke, mantap. Oke, thank you, Cie. Pertanyaannya nanti di sanctuary ya, itu kalau kita udah sampai most holy place. Itu waktu dihapusnya, oke? Gitu. Tapi nggak enak kalau lompat ke most holy place-nya di situ kalau kita dari altar of apa? Altar of apa itu namanya? Altar of burnt offering. Nah, kita minggu ini ya belajar sanctuary lagi, oke? Oke, begitu. Nanti kita akan kabarin ya apa namanya rencana apa nanti antara hari apa ya Kak Gedi mau cari tahu, mau ada rencana mau turun lagi, tapi nanti mau kasih tahu nanti standby aja hari apa, nggak bisa BS-nya, tapi kita usahakan ada BS sih, mungkin hari yang kali nggak ada kalian lah di kelasnya. Oke, nanti aku info. Oke, homework-nya adalah nanti aku kasih di grup. Oke, boleh gitu? Boleh, Kak. Oke, thank you semua anak-anak. Selamat berjuang ya. Tuhan memberkati kita semua. Ronald, gimana? Bisa ngerti? Boleh bersuara dulu nggak semuanya yang lain? Boleh nggak kita buka video dadah? Bisa ngerti ya semua? Oke. Mantap. Jadi hari Sabat ada itu kan, apa ada kuis-kuis lagi kan, Kak? Oh, ada. Kayaknya Manda suka kelas itu nih, Sabtu sore ya. Oke, mantap. Grup trio anak-anak akan iya, betul. Anak akan sama-sama. Oke, praise the Lord. Kalau gitu Manda boleh closing prayer. Silakan Manda, closing prayer. Oke, Kak. Oke.